Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri. Kali ini Master sedang berada di acara The People's Choice 2026. Nah, ini adalah acara yang diselenggarakan bersama dengan Rumah 123. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah Ibu Maria Herawati Manik selaku Senior Commercial Advisor Rumah 123. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, selamat sore Ibu Maria, silakan. Baik, berikutnya kami juga akan turut mengundang narasumber kedua. Berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah Bapak Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Oke, selamat sore Ibu Maria dan juga Pak Ali. Gimana kabarnya sore hari ini? Baik ya. biasa. Thank you atas waktunya sudah mau bergabung di acara sore hari ini. Oke, Bu Maria dan Pak Ali, di sore hari ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi soal industri properti dan juga apapun yang ada di dalamnya, dan juga tentunya kita akan membahas mengenai The People Choice 2026, di mana ini adalah tahun ketiga ya. Kali ketiga. Oke, nanti akan kita kulas lebih jauh lagi. Nah, mungkin untuk mengawali diskusi kita di sore hari ini, saya mau ke Pak Ali terlebih dahulu. Oke, Pak Ali, ini adalah tahun atau kali ketiga ya The People's Choice 2026, dan temanya adalah The Blueprint of Trust. Oke, nah ini mempunyai 3 pilar ya Pak Ali. Yang pertama ada excellence, collaboration, dan juga impact. Tapi sebenarnya makna mendasar yang ingin disampaikan melalui penghargaan di acara malam hari ini itu apa sih Pak Ali? Iya, sebelumnya ini makasih ya, terima kasih jadi dari Rumah 23 dan Indonesia Property Watch. Ini kami semua berterima kasih karena kehadiran pers, jurnalis, media ini sangat banyak Ibu ya. Thank you untuk supportnya juga. Tepuk tangan untuk kita semua ya, thank you. Ini makasih banget, ini support yang luar biasa nih dari teman-teman saya juga udah senior properti udah hadir di sini. Oke, menjawab itu ya Pak Wangi ya. Itu kan memang kita ambil tema itu The Blueprint of Trust gitu ya. Jadi kita melihat ini sebetulnya sebelum ada The People's Choice mungkin belum ada satu apresiasi di bidang properti yang khusus gitu ya. Tidak hanya melibatkan developers, tidak hanya proyek perumahan aja, tapi kita melibatkan semua ekosistem di industri properti. Jadi nanti di People's Choice itu tidak hanya developers, project, housing project, tapi kita ada building material di sana, ada home appliance ya, ada perbankan dan semua industri terkait. Jadi sebetulnya tadi kita mau membentuk satu ekosistem dan berkolaborasi di sana. Tapi di kolaborasi sana kita tetap menampilkan satu excellence, satu keunggulan berkualitas. Jadi yang ada di people ekosistem ini semuanya baik itu project atau brand itu yang berkualitas. Dan yang kita harapkan juga nanti dengan ada kolaborasi, ekosistem ini bisa berimpact gitu, kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga tahu, kita semua tahu, oh yang berkualitas ini seperti ini ya. Nah itu yang memang kan tidak mudah ya, ini baru kali ketiga gitu ya. Tapi memang ada satu visi harapan yang besar, kita mau menggabungkan, menyatukan semua ekosistem di industri properti ini. Oke, jadi bisa dibilang nanti malam untuk nominasi penghargaannya banyak dong Pak Ali ya? Banyak. Karena tidak hanya melibatkan tadi ada developer, tapi juga ekosistem dalamnya ada semua, termasuk home appliances juga ada. Wah, jadi nggak sabar nih pengen kepo, pengen lihat apa sih nanti malam penghargaannya. Oke. Nah berikutnya saya mau lanjut nih ke Bu Maria. Ini terkait dengan brand top of mind di kalangan customer atau consumer. Nah sebenarnya ketika suatu brand ini dikatakan top of mind, Bu Maria, kira-kira apa sih yang menjadi faktor utamanya kenapa brand tersebut itu bisa jadi top of mind di kalangan industri properti? Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bicara top of mind, pasti relate-nya adalah dengan consumer ya, atau orang-orang. Makanya ini kita namakan JPE yang tahun ini itu selang-seling ya Pak Ali ya, dengan JPE sebelumnya ini adalah People's Choice. Nah berarti kalau kita bicara orang membeli properti gitu ya, berarti dia konsumer. Konsumernya ini rata-rata kalau kita lihat sekarang Mbak, itu 53,9 atau bahkan hampir 54% adalah Gen Z ya. Nah berarti kalau ini adalah orang-orang pembeli properti, apa sih yang Gen Z ini lihat? Nah, salah satunya udah pasti faktor dalam pemilihan membeli properti
properti itu sekarang journey-nya agak sedikit lebih panjang. Bukan hanya memperhatikan soal harga atau lokasi properti, tetapi unsur-unsur di dalamnya. Ya, nah termasuk salah satunya tadi yang Pak Ali katakan sampai ke building materials-nya, rumahnya, termasuk adalah brand. Brand itu bisa brand dari faktorisasi di dalam rumah yang dipakai gitu ya, tetapi juga adalah brand developer itu sendiri. Artinya tadi trust ya Pak ya. Nah di sini juga trust dari developer. Nah oleh karena itu ini yang mendasari kami untuk yang People's Choice mungkin nanti bisa dilihat adalah kredibilitas. Kredibilitas sekali lagi kembali kepada developer dan juga unsur-unsur di dalamnya. Nah itu yang sebetulnya mendasari kenapa sekarang journey untuk membeli properti top of mind itu sangat penting gitu. Nah berarti top of mind itu bukan hanya sekedar musiman ya. Artinya orang-orang membeli properti ini juga butuh journey yang lebih panjang. Artinya top of mind itu memang sustainability. Artinya brand sustainability itu sangat penting. Nah itu yang mau kita encourage di sini. Oleh karena itu kami melakukan beberapa cara, metode supaya apapun brand nanti yang muncul ini adalah merepresentasi tadi brand top of mind dari most consumer yang beli properti. Oke, berarti nanti malam nih saat acara penghargaan brand-brand yang tampil atau menjadi pemenang ini adalah terbaik dari yang paling baik, betul ya? Kira-kira seperti betul, itu. Oke. Saya kembali lagi ke Pak Ali. Oke, Pak Ali sebagai mitra riset independen, sebenarnya gimana sih proses penyaringan sebuah merek hingga akhirnya ini berhasil masuk ke dalam daftar nominasi? Ini kira-kira apa aja yang dinilai? Nah ini menarik nih. Jadi sebelumnya di awal kali satu dan kali kedua itu kita memang melaksanakan hanya polling. Gitu ya. Jadi polling disebar ke konsumen karena basis data dari Rumah 23 cukup banyak gitu ya, jutaan gitu. Kita sebar ke sana dan dulu itu hanya polling, gitu ya. Tapi kemudian banyak masukan ke kami, kayaknya perlu ada disempurnakan deh gitu. Di tahun ini kami membuat satu sistem yang lebih komprehensif, tidak hanya polling, tapi kami juga menggabungkan dengan focus group discussion, FGD. FGD-nya juga Ada, Pak? Menarik. jadi sebelum ada, jadi kami tidak hanya daftar kemudian kita buat nominasi, daftar itu kita buat FGD, kita tanya dulu, ini betul nggak sih yang betul-betul. Karena kan FGD yang kita undang itu kan mungkin tokoh-tokoh asosiasi, dari komunitas, dari konsumen gitu ya. Jadi kami juga tahu ini betul nggak sih yang nominasi ini betul-betul kredibel. Setelah itu juga kami ada tambah lagi satu survei bahan bangunan. Jadi langsung dari kami terjun ke proyek perumahan, kami tanya bahan bangunan yang dipakai itu apa. Ini hasilnya sebagai referensi ketika nanti polling udah keluar di hasilnya nih, ya. Jadi ini mesti match gitu ya. Dan tidak itu aja, kami juga setelah hasil ada surat konsumen, kami mencoba, ini tim IT dari Rumah 123 mencek gitu, memvaliditas tingkat kevalitan si suara konsumen seperti apa. Jangan sampai ada buzzer, penggelembungan suara itu kita pastikan ya. Kita juga sampai menggunakan AI untuk mendetek ini brand ini ada indikasi buzzer enggak tadi ya. Nah itu yang sebetulnya jangan sampai nanti hasilnya ini nggak kredibel, kita jaga itu soalnya. Nah, jadi itu yang berbeda di tahun ketiga ini, kami tadi ya menyempurnakan semuanya. Sekali lagi ini sebetulnya untuk menjaga kredibilitas ya, independensi dan tetap menjaga integritas kami sebagai profesional. Oke, tapi sebenarnya kenapa sih Pak di tahun ini cara pemilihannya itu dibedakan, dispesialkan? Betul. Atau mungkin tanda kutip jadi lebih panjang prosesnya? Sebetulnya tadi dari kali ke satu kali kedua itu banyak masukan ya. Ada juga yang kok ini hasilnya seperti ini, ada indikasi buzzer, itu yang terus kita nggak ke-detect gitu ya. Ke-detect pun hanya ya nggak terlalu ketat gitu. Tahun ini dengan banyak masukan ini nih momen kita untuk menjadi satu perubahan, transformasi yang lebih baik, dan kami juga rebranding logonya. Ya, dulu kan Golden Property The People's Choice, tapi ini tahun ini transformasi rebranding baru namanya entitas tersendiri The People's Choice. Itu by Golden Property Award. Oke.
Tapi kira-kira nih Pak Ali, ketika hasil polling sudah keluar, nanti kan akan ada FGD lagi dong, ada survei lagi. Ada nggak sih faktor-faktor utama yang akhirnya menggugurkan suatu merek gitu? Misalnya hasil pollingnya bagus, ternyata hasil FGD dan surveinya kurang bagus, itu kira-kira apa? Ada teknis ya, tapi gambarannya gini, FGD itu sebetulnya dilakukan sebelum polling. Jadi yang masuk banyak, tapi kita lihat dulu nih di FGD ini betul kan nama-nama ini betul layak nggak sebagai nominasi, gitu kan? Waktu polling udah keluar, itu sebetulnya tadi ada beberapa yang kita indikasi buzzer, kita kurangi nilainya atau kita diskualifikasi. Ya, itu memang di kami agak ketat lah masalah gitu ya. Setelah itu kami coba pembobotan dengan hasil referensi survei bahan bangunan. Misalkan pembobotan satu tiba-tiba yang di survei itu kok nggak masuk sama sekali. Tapi ya sejauh ini harusnya enggak sama. Hasil yang top of mind-nya soal konsumen dengan yang survei bahan bangunan kalau lebih ya antara 5 besar lah di situ. Jadi brand-brandnya yang memang kredibel nih, yang Betul, karena muncul tadi ya. itu udah di screening di awal. Iya, prosesnya Jadi, panjang loh Pak. Iya, itu ya kita memang memang kita dari dulu mau menjaga itulah. Jadi mau menjaga integritas, karena kan People's Choice ini kan mungkin agak berbeda dengan Golden Property Award. Golden Property Award itu memang sudah menjadi benchmark penghargaan properti. Kita mau munculkan satu entitas award baru lagi, namanya The People's Choice dengan beda metode. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, berikutnya saya mau ke Bu Maria nih. Nah, Bu Maria, kalau kita lihat dari perspektif pasar dan juga konsumen, sebenarnya Bu Maria sendiri gimana nih menilai antusiasme serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan di tahun ini? Nah, sebenarnya kalau kita lihat partisipasi untuk publik sudah pasti lebih antusias ya. Cuman yang menarik di sini bukan hanya soal itu, tetapi kita melihat bahwa dalam pemilihan ini pada saat konsumer melakukan pemilihan yang muncul adalah kita melihat bahwa pemilihan ini bukan hanya sekedar memilih berdasarkan harga lokasi gitu ya. Karena yang muncul justru adalah mereka melihat ini menjadi satu kesatuan ekosistem dalam lingkungan atau pemilihan yang memang properti ini menjadi investasi jangka panjang. Nah ini kita lihat bahwa ternyata pada saat mereka melakukan voting ini ya, yang muncul dan bahkan FGD juga ya Pak, ini muncul di FGD. Ternyata ada hal yang baru yang muncul adalah mengenai SPKL kalau saya nggak salah. Nah, jadi stasiun untuk EV charging listrik gitu ya. Nah, berarti mereka juga memperhatikan unsur-unsur lain nih yang muncul ya, hal yang baru yang mungkin tadinya tidak terpikirkan. Ya mungkin seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan sekarang, mobil listrik contohnya mengenai lingkungan itu juga menjadi concern. Nah, ini yang kita lihat bahwa antusiasmenya bukan hanya pada saat voting, bahkan dalam FGD yang tadi dikatakan oleh Pak Ali pun itu juga muncul bahwa berarti mereka juga mengemukakan, oh bukan hanya brandnya aja nih, tapi ada mungkin satu faktorisasi yang mereka tambahkan karena menurut mereka ini penting. Nah, itu yang kita lihat bahwa antusiasmenya bukan hanya soal voting, tetapi lebih ke mulai bahkan pada saat diskusi pun ini juga menjadi sesuatu tambahan yang mungkin tadinya kita nggak terpikirkan juga. Ini baru muncul di tahun ini Bu. Betul. SPKLU Iya. Tahun-tahun lalu belum ada berarti Belum ada ya Pak ya, karena 2 tahun yang lalu ya Pak Ali ya, gitu. Iya. Oke. Kalau People's Choice ini 2 tahun sekali diselingi tadi dengan developer. Nah mungkin kita nggak tahu nih, mungkin 2 tahun lagi apalagi. Kebutuhannya beda lagi ya, yang Nah, jadi concernnya beda betul. lagi. Nah berarti award yang People's Choice ini juga kan kita juga harus berkembang juga seiring dengan perkembangan zaman itu tadi dan kebutuhan orang dalam pencarian properti. Oke, jadi memang kebutuhannya bisa berubah-ubah ya per tahun atau mungkin disesuaikannya. Yang pasti itu kita kan tadi ya, kita mau memperkuat ekosistem kan, jadi kita terus berkembang nih. Sekarang itu ada tadi bahan bangunan, building material, home appliances, kemudian ada SPKLU, bahkan ada kabel listrik, sampai pipa, pemipaan, ya kan itu kan dibutuhkan semua tuh, sampai pipa, sampai alat pemadam kebakaran itu semua ada. Jadi memang itu yang satu ekosistem besar itu yang kita mau coba bukan kumpulkan lah, kita coba berkolaborasi lah gitu. Jadi ujung-ujungnya bukan semata-mata award, tapi kita maunya karena award ini yang berkualitas akan kumpul jadi ekosistem yang kuat.
Tapi bagus ya Pak, dengan diadakannya FGD justru muncul permintaan baru, ide-ide baru ya. Betul. Oke. Nah Pak Ali, kemudian di tengah maraknya ajang penghargaan properti saat ini kan banyak ya Pak Ali ya. Tapi kira-kira apa sih yang menjadikan The People's Choice tetap memiliki posisi yang relevan dan juga terpercaya di pelaku industri? Jadi kalau bisa saya coba ya, kalau menurut saya ini The People's Choice itu kalau kita boleh bilang ya Bu Maria ya, itu satu-satunya award berbasis polling di bidang properti. Biasanya berbasis apa memang Pak? Mungkin penilaian dari mereka gitu, ada market research dari mereka, tapi yang betul-betul polling konsumen melibatkan suara konsumen terbanyak gitu dengan tadi basis data dari Rumah 23 mungkin Bapak The People's Choice. Dan di bidang properti. Ya, mungkin ada yang brand-brand lain yang bukan di properti. Kalau kita kan ada developer tadi ya, perusahaan developernya, ada housing projectnya, ada tadi building material, itu kan ekosistem properti. Sampai saat ini belum ada yang seperti The People's Choice ini. Menarik ya, jadi ya, dan tidak hanya polling aja loh kan, ada FGD itu mekanismenya modelnya belum ada di Indonesia belum ada. Ya itulah yang akhirnya menjadikan kenapa kelihatannya lebih kredibel ya Bu ya. Iya, kita harapkan seperti itu. Karena memang prosesnya kita lalui tidak asal-asalan gitu ya. Jadi kita juga betul-betul independen, objektif, kita nggak mau hanya memberikan award, tapi betul-betul menjadi kebanggaan bagi si penerimanya. Ya, dan yang menarik ini tidak hanya melibatkan penilaian dari satu sisi saja, tapi juga kita tarik nih penilaian dari konsumen seperti apa. Kemudian ada nggak sih perbedaan mendasar antara People's Choice di kali ketiga mungkin dengan yang sebelum-sebelumnya, perbedaannya apa nih? Tadi sebetulnya kan. Yang tadi ya, prosesnya ya. People's Choice kali ketiga ini kita rebranding namanya The People's Choice by Golden Property Award. Selain rebranding nama dan logo gitu ya. Selain itu juga tadi metode penilaiannya pun kita tidak hanya polling, kita ada FGD dan survei bahan bangunan, itu membedakan dengan. Dan ini baru dilakukan di kali ketiga ya. Nah kemudian Bu Maria, berdasarkan data pencarian dari Rumah 123, tren konsumen seperti apa sih yang ditemukan di 2026 ini yang akhirnya tuh bisa mendorong nih kategori-kategori baru dalam acara penghargaan kali ini? Iya. Nah ini sebenarnya sejalan gitu ya, karena kan Rumah 123 kita juga berkolaborasi dengan GPA dengan Pak Ali. Nah jadi ini juga melengkapi juga nih Mbak. Nah kita melihat tadi karena ada tren tadi Gen Z gitu ya, dan pada saat orang mencari gitu ya, bukan hanya tadi directly memilih rumah berdasarkan nama developer atau lokasinya, tetapi selain itu juga mereka melakukan contohnya, mereka melakukan kalkulasi kepada harga rumahnya. Makanya kita sediakan namanya fitur untuk KPR, karena itu juga dilihat, karena faktorisasi yang salah satu yang terpenting itu sebetulnya adalah financial. Nah selain itu yang mereka lihat adalah pada saat mereka melakukan pemilihan rumah di Rumah 123, ada keywords atau ada hal-hal yang dicari juga. Salah satunya adalah building materials, karena kita suka menerima email gitu ya dari mereka, ada pertanyaan mengenai building materialnya juga gitu ya. Nah yang kedua itu adalah home appliances gitu ya, home appliances, dan terutama yang sekarang sifatnya berbasis otomatis, fingerprint kayak gitu-gitu ya. Jadi udah lebih high tech lah bisa dikatakan, karena seiring dengan zaman sekali lagi sekarang semua sudah internet gitu ya. Nah itu juga home appliances juga gitu ya. Nah dan makanya ini juga sejalan dengan pada saat kita naruh berita, karena di Rumah 123 kita juga suka ngirim IDM yang sifatnya adalah pemberitaan atau konten gitu. Nah, ini juga kita lihat ini juga diminati. Yang ketiga ya tadi mungkin dari aspek KLU itu sendiri juga mengenai kawasan ramah EV gitu ya. Nah ini juga makanya ini sejalan juga, akhirnya kita melihat bahwa ini yang mendasari kenapa konten untuk award yang kali ini gitu ya, ini kita melihat ada sesuatu yang baru tadi. Nah selain itu kita juga melihat bahwa pada saat orang mencari rumah, kita juga lihat bahwa selain pemilihan pemilihan tadi yang 3 kategori itu, kembali lagi mereka suka menanyakan, ini rumahnya dibangun nggak ya? Ini apartemennya dibangun atau tidak?
Nah, jadi kita juga menjadi salah satu source untuk kita juga bisa merelate. Karena kadang-kadang kita kalau menampilkan untuk project atau bahkan rumah yang mungkin nanti juga end up-nya juga tidak akan dibangun, itu juga kan akan kill our brand juga. Nah, di sini juga itu yang juga menjadi relevan nanti pada saat ada brand developer gitu ya, perumahan pakai people's choice. Nah, ini harus di-trust. Kalau enggak nanti Pak Ali yang bisa dipertanyakan juga. Tapi bisa dikatakan nggak di tahun 2026 ini konsumen tuh jadi lebih kritis? Pasti, apalagi sekarang ya kita semua tahu ya, in this kind of economy dibilang gitu ya. Ya sudah pasti mereka akan sangat concern, apalagi untuk making sure bahwa ini perumahannya bakal dibangun, karena mereka spend money, artinya ya mereka harus make sure propertinya bakal ada buat mereka gitu. Jadi pasti akan jauh lebih kritis, baik itu dari kualitas rumahnya sampai bahkan pada saat kapan dia bisa menempati rumahnya. Itu sih. Sampai termasuk bahan bangunannya juga dicek Pasti, tadi ya. pasti. Kalau orang dulu itu kalau beli rumah lebih ke lokasi dan harga. Kalau sekarang mungkin trennya udah geser lagi berarti Bu ya. Semuanya. Udah semuanya Iya, ya, iya, sampai iya. tadi yang SPKLU dan lain-lain. Iya, iya. Bahkan sampai karena kan mungkin sekarang kita mungkin dasarnya dari COVID kali ya Pak ya. Dari 2020 orang makin concern dengan lingkungan, untuk anak, ramah lingkungan. Sekarang kan selalu digaung-gaungkan. Jadi untuk lingkungan untuk anaknya apalagi ya. Nah, itu juga menjadi salah satu concern untuk anak-anak muda apalagi yang Gen Z saat ini. Menarik ya Bu ya. Oke. Nah kemudian saya mau ke Pak Ali lagi. Nah untuk Pak Ali sendiri ini sebenarnya bisa memberikan sedikit gambaran nggak nih untuk profil para pemenang The People's Choice 2026 nih di hari ini. Kemudian ada harapan nggak sih bagi para pemenang nanti ke depannya tuh seperti apa? Jadi sebetulnya saya jadi lupa tuh berapa kategori guys. Sorry ada berapa Pak? 54 kategori, Oh, tapi 54. kategori besarnya itu ada 8. 8. Oke. Ya. Iya. Kalau lebih ada 54 total kategorinya, sub-sub kategori pemenang. Ada 53 pemenang lah, kalau 54 sorry. Iya. Jadi sebetulnya itu tadi kalau kita bicara itu sebenarnya saat ini kan belum, kalau konsumen tadi Ibu Maria bilang kita butuh yang kepercayaan, trust ya. Yang lucunya itu Indonesia belum banyak lembaga yang bilang, yang bisa yakin menjamin, oh ini bagus ya. Konsumen itu pusing kadang-kadang, mau nanya ke siapa gitu. Nah kayak The People's Choice, Golden Property Award, ini minimal ada satu benchmark bagi konsumen yang melihat, oh si project ini bagus tuh karena udah dipilih, udah dinilai, udah di-assess oleh kami gitu ya. Nah itu jadi satu poin penting kenapa penyelenggaraan People's Choice ini diadakan lah gitu ya. Memang harapannya ini kita tetap visi kita memang cukup tinggi lah, jauh gitu ya. Kita mau sebagai Golden Property Award itu udah sebagai benchmark, tapi metodenya beda. Kita mau The People's Choice ini satu entitas award yang berbasis polling yang juga akan menjadi benchmark, meskipun dengan metode yang berbeda. Kita harapkan ini jadi satu panduan bagi konsumen untuk melihat siapa-siapa aja yang menjadi pilihan mereka juga sebetulnya kan konsumen bagi industri properti. Jadi memberikan arahan kepada konsumen itu Ya, kalau lebih seperti memilih itu. yang paling baik gitu ya Yes. Pak, di antara yang terbaik Betul, ya. betul. Oke, luar biasa sekali. Nah kemudian nih Ibu Maria, malam ini nanti ketika ada acara awarding night digelar itu jam 7, startnya jam 7 ya Bu ya. Oke. Betul. Kira-kira apa aja sih highlight atau agenda menarik yang udah disiapkan untuk para tamu undangan? Kalau agendanya itu paling detail biasanya Pak Ali ya, kan Pak Ali penuh kreativitas kalau agendanya. Tetapi yang saya mau lihat di sini mungkin menambahkan, jadi memang sesuatu yang sangat menarik tadi yang sudah sempat diinformasikan Pak Ali. Selain metode 427.000 kalau saya tidak salah ya Pak ya. Ini diikuti oleh voting suara pemilih itu 427.000. Dan dengan metode baru tadi berarti kita mengeliminasi tadi namanya bot dan lain sebagainya. Dan juga tadi dengan kategori yang baru. Nah selain itu yang akan di-highlight betul-betul saya rasa sama Pak Ali itu adalah dari metodenya itu ya. Ini yang membuat diferensiasi. Mungkin banyak tadi polling yang lain gitu ya. Kami tidak mengatakan itu salah, tetapi ini adalah kita berharap ke depannya People's Choice ini, makanya namanya The. Kalau namanya bahasa Inggris itu adalah satu-satunya sebetulnya, bukan People's Choice saja, The People's Choice. Jadi kita berharap ini akan jadi highlight untuk kita tahun ini dan mungkin moving forward ke 2 tahun berikutnya, agar kiranya makin banyak tentunya brand yang tergenerate tadi. Kita berharap bahkan tahun depan 2 tahun lagi
mudah-mudahan semua brand juga mulai berpikir ya Pak ya, mulai dari sekarang, oh oke, kayaknya in order untuk kita bisa dilihat oleh kepercayaan oleh konsumer, mungkin ini hal-hal ini yang akan kami bangun dari segi marketing, branding dan lain sebagainya. Jadi kita berharap justru ini menjadi inspirasi buat brand-brand yang akan berkecimpung atau dipakai oleh dunia properti agar bisa mulai berpikir apa sih what it means for consumers, intinya itu. Oke, tapi di antara proses yang lumayan panjang dan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, ini saya penasaran, proses penilaian itu berapa lama Bu Maria atau Pak Ali? Iya Pak Ali itu. Jadi kita mulai itu FGD itu dimulai awal-awal bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan kurang lebih. Jadi simultan ya. Sedangkan jadi 3 bulan itu kami lakukan FGD, kemudian secara simultan juga kami melakukan survei bangunan. Kalau untuk pollingnya itu 1,5 bulan ya, dari bulan Juni ke Juli. Nah setelah itu kita setelah ada polling, kita hasil semua ada, kita butuh 1 bulan, 1,5 bulan lagi untuk mereview semuanya sampai kita menentukan oh ini memang layak jadi pemenang nominasi. Jadi kira-kira prosesnya itu 5 bulanan, 5 bulan. 5 bulan, oke. Nah kemudian kembali lagi ke Bu Maria. Dari tahun ke tahun untuk penghargaan kali ini ya yang luar biasa tentunya ini kan terus berlanjut nih per 2 tahun sekali ya Bu Maria. The People Choice. Oke. Kemudian bagaimana sih Rumah 123 ini bisa melihat evolusi dan juga perkembangan kualitas penyelenggaraan ajang di setiap edisinya? Nah, tentunya kita lihat dari kategori ya Pak Ali. Kita kategorinya juga kita bertambah. Artinya berarti kalau ada kategori bertambah, berarti antusiasmenya atau bahkan mungkin kita melihat dari esensi kategori yang harus kami grade atau kami nilai itu berarti lebih kompleks ya. Jadi itu salah satunya. Nah, kita juga berharap tentunya dari jumlah peserta tadi gitu ya, jumlah voting pasti akan bertambah. Nah, tapi selain itu sebenarnya yang paling penting di sini adalah kami juga ingin mengencourage lagi kembali kepada brand-brand gitu ya untuk ikut serta supaya bisa menilai bahwa ini adalah salah satu tolak ukur untuk brand bagi untuk brand yang tentunya related ke properti itu tadi agar ini menjadi sesuatu award yang memang sangat diperhitungkan. Terutama untuk people, untuk orang-orang konsumer ya. Mungkin kita berharapnya juga itu tadi dari segi brand. Lalu dari konsumer sendiri kita berharap agar pada saat konsumer menentukan pilihan mereka terhadap apapun yang mereka butuhkan, ini juga menjadi salah satu tolak ukur gitu. Nah, itu yang kita berharap di 2 tahun kemudian ya. Dan tentunya ya ini juga bisa menambah gitu ya antusiasme masyarakat tentunya agar tetap bisa memilih. Tentunya kita berharap juga makin banyak juga brand-brand lokal Indonesia ya gitu ya. Nah, kita berharap juga ini brand-brand lokal Indonesia cepat bertumbuh juga dan bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Tapi di nominasi tahun ini brand lokal ada yang masuk juga? Ada nggak? Ada kan? Ada ya? Ada. Oh ada. Ya. Oke. Ya. Apakah jumlahnya meningkat dibanding periode-periode sebelumnya? Paling meningkat juga ya? Meningkat ya Pak ya? Seingat saya itu memang dulu itu hampir nggak ada ya, mungkin sedikit banget lah, 10-15% ya. Kalau sekarang ini dari 53, kalau saya tadi hitung-hitung kurang lebih ada kurang lebih 20-an lah. Lumayan dong. Mungkin nggak sampai 50% ya, 30-40 ada brand lokal. Oke. Dan itu jadi satu kekuatan kita ya di industri di tanah air gitu. Oke, nah kemudian nominasinya di tahun ini ada sekitar 50-an, 54. Dan di periode sebelumnya juga berarti nggak sebanyak ini ya Pak? Nggak sebanyak ini. Di bawah 50-an. Di bawah 50, oke luar biasa. Metodenya berubah dan juga ternyata banyak peningkatan dari segala sisi. Nah ini kemudian untuk penutup kita nih Pak Ali dan Bu Maria. Oke, thank you. Sebenarnya lewat The People's Choice 2026 ya, apa sih dampak terbesar yang bisa ditinggalkan bagi industri properti Indonesia? Kemudian apa sih rencana strategis atau kolaborasi mendatang yang sudah bisa dibagikan untuk rekan-rekan media? Mungkin dari Pak Ali dulu, kemudian ke Bu Maria. Jadi sebetulnya kita mulai diadakannya di People's Choice ini salah satu tadi ya misi visinya gitu. Ini kita mau membuat suatu
apa ya, yang bermanfaat bagi industri properti tanah air. Jadi kalau kita bicara hanya properti itu kan tidak hanya developer tadi. Jadi kita mau mencoba melakukan kolaborasi dengan semua ekosistem industri properti yang ada di Indonesia. Yang pastinya kita tiap tahun kita mau ada kemajuan ya, tetap improve, karena ini pun udah kali ketiga kita dari metodenya, dari penyelenggaraannya, kita mau membuat satu image yang luar biasa dan menjadi kebanggaan bagi si penerimanya. Gitu. Jadi ini kita harapkan, ini kita juga minta mohon doa dengan teman-teman media juga supaya acaranya berjalan lancar dan The People Choice ini kedepannya bisa menjadi benchmark, sebuah benchmark bagi seorang konsumen di industri properti. Thank you Pak Ali. Mungkin Bu Maria mau menambahkan nggak nih? Nah, kalau dari kita sih Rumah 123, karena sebetulnya tadi GPA The People's Choice. Nah, kalau kita dari portal Rumah 123 saat ini adalah portal nomor 1 di Indonesia untuk properti ya. Nah, jadi dampak terbesar yang kami ingin berikan sebagai portal ini juga melengkapi. Kita sudah ada pilihan rumahnya baik dari secondary, primary, dan juga kalkulatornya untuk financial dari bank gitu ya. Nah, kita juga ingin memberikan informasi yang lengkap, melengkapi tadi dari home appliances, dari hal-hal yang tetap berhubungan dengan properti, baik itu dari mulai home appliances ya, dari building material dan lain sebagainya. Jadi kita berharap kita akan menjadi portal yang terlengkap gitu ya untuk memenuhi kebutuhan pencarian properti untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, terlengkap dan terdepan juga mungkin ya, luar biasa. Mulai dulu tepuk tangan dulu rekan-rekan media sekalian untuk Bu Maria dari Rumah 123 dan juga untuk Pak Ali dari Property Watch. Coffee break. Selamat makan. Oke, demikian liputan master kali ini. Like video ini kalau kamu suka. Jangan lupa komen dan subscribe channel Teknologi Pintar. Sampai jumpa pada acara-acara selanjutnya.